Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita akan melihat sebuah ruas jalur jalan tembus Gunung Kidul Sleman yang memiliki perbedaan ketinggian sekitar 140 meter. Jalur yang saat ini saya gunakan untuk perjalanan menuju ke tempat kerja ini, salah satunya melewati jalan tembus yang sebagian masih dikerjakan. Jalur ini saya gunakan sebagai jalur alternatif karena saat ini jalur utama di Patok masih dilakukan perbaikan karena terjadi longsoran. Di video kali ini kita akan menampilkan alat ukur dengan menggunakan GPS yang meliputi informasi kecepatan kendaraan, rute atau peta, grafik ketinggian, juga kemiringannya. Hal ini saya lakukan untuk memberikan informasi bahwa ketika teman-teman melewati jalan tembus ini harus tetap hati-hati karena medan yang berkelok dengan kondisi menurun dan perbedaan ketinggian yang sangat signifikan. Beberapa kali perjalanan melalui jalan ini, saya selalu mengatur kecepatan kisaran 20 km per jam saat melewati tikungan di ruas Tawang sampai Gayam Harjo di sekitar Gunung Gede. Perlu teman-teman ketahui bahwa jalan ini merupakan salah satu ruas di perbatasan Gunung Kidul dengan Sleman yang nantinya akan menjadi jalur utama Gunung Kidul sampai dengan Bokoharjo selain melewati Bukit Patok Gunung Kidul. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini saya berada di perempatan Langgeran ya. Ini kita hari ini akan mencoba memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Walaupun beberapa kali saya sudah melewati lokasi ini, hari ini kita akan melewati lagi namun berbeda tema ya teman-teman. Jadi hari ini selain melewati jalur baru, saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian kondisi dari jalur yang ruas Kedung Kandang Tawang sampai Gayam Harjo, dimana ini sudah jadi sejak 2021 ya yang ini, dan yang sampai Gayam Harjo itu juga sudah jadi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan memperlihatkan kondisi ketinggian atau sudut atau ya pokoknya data-data kondisi jalan di daerah yang saya lalui, terutama teman-teman, terutama nanti kita ketika sudah melewati di area Gunung Gede atau Curug Gede ya, di dekat Curug Gede sana, dimana di sana terdapat sebuah tikungan atau tanjakan dan turunan yang cukup signifikan ya, dimana ketinggiannya itu hampir 140 perbedaannya dengan permukaan yang atas. Nah teman-teman sekalian, di depan ini kita sudah sampai di perlimaan ya Tawang. Sekarang perlimaan ya, karena ditambah satu jalur baru. Nah ini lumayan ramai ini, harus hati-hati tidak ada lampu merahnya ya. Oke, nah ini ke Tawang, terus langsung kita menuju ke Gayam Harjo. Di depan itu nanti kita akan bertemu dengan bukit-bukit yang di belah ya, dimana di titik ini ya teman-teman, di titik ini itu saya lihat datanya dulu. Di titik ini itu ketinggian aja sekitar 371 meter di atas permukaan air lautnya. Ini dari data saya di aplikasi ya. Ini aplikasi ini merupakan aplikasi yang memadukan antara koordinat kemudian derajat juga ya, waktu yang nanti bisa digunakan untuk perhitungan. Nah ini
Ini medannya seperti ini teman-teman. Ini padahal besok ini akan menjadi jalur utama ya, selain Jogja Wonosari melalui Patok. Mulai dari sinilah teman-teman, ini kalau dari arah Wonosari ini turunannya agak tajam. Ini makanya kecepatan saya hanya berapa ini, 30 ya, 30 km per jam. Ini pas di bukit yang di belah itu ya. Dan di depan sana ya, saya tak berhenti sebentar. Nah, saya berhenti sebentar di sini. Ini kan ada lampu teman-teman. Nah, di depan saya ini ada lampu, kemudian Gunung Merapi kelihatan di depan kalau saya dengan mata kepala saya. Nah, sebelah kanan itu ya teman-teman, di depan itu ada jalan yang terlihat dari sini. Mungkin tidak kelihatan kalau nggak di zoom. Itu nanti kita akan menuju ke sana. Nah, sebelum ke puncak itu kita akan turun. Nah, turunnya itu cukup dalam juga ya, ada 140 meter ya. Ini turun terus nih teman-teman. Nah, setelah turun menikung ya, ada tikungan. Ini saya ngerem ya. Ini kalau kenceng berbahaya juga pas nikung turun gitu ya. Nah, ini juga seperti ini sebenarnya harus nggak boleh banter-banter ya teman-teman. Nah, itu pemandangannya cukup bagus itu teman-teman. Di depan sana itu ada Gunung Merapi ya, kelihatan lurus sekali dari sini. Wah, itu kalau di foto pakai DSLR bagus. Nah, ini turun terus teman-teman. Nanti sampai di jembatan perbatasan antara Gunung Kidul dan Sleman itu nanti akan di titik terendah ya, atau lembahnya ya. Ini kita di 240 meter di atas permukaan air laut. Kita turun terus ya. Ini saya ngerem. Nah, di depan inilah jembatannya, Sembada Handayani. Diberi nama Sembada Handayani karena di lokasi ini merupakan perbatasan Sleman, itu slogannya Sembada, Gunung Kidul Handayani. Nah, di sini 200 berapa ini? 220 ya. 219 sekitar itu ya, di atas permukaan air laut ya. Dan ini kita naik lagi teman, dari titik terendah di situ naiknya menikung gini ya. Aduh, sampai kemiringan saya mau jatuh. Oke, kemudian ini nikung ke kanan. Nah, nikung ke kanan. Aduh, kena sinar matahari nih, backlight nih teman-teman. Ini naik terus ya teman-teman. Nah, di sini besok teman-teman yang melewati di sini harus hati-hati ya, karena tikungan-tikungan dan dengan tanjakan, walaupun tidak terlalu ekstrim nanjaknya, tapi pas nikung kemudian turun. Nah, pas nikung nanjak itu cukup harus konsentrasi ya teman-teman. Jadi tetap harus konsentrasi. Nah, di depan ini nanti akan dilanjutkan proyek yang kayak harus sampai Bogoharjo ya. Di depan ini nanti akan lurus. Nah, saya ini mau kerja ya. Ini karena jalan utamanya belum jadi, saya melalui jalur kecil ya. Ini turun ke kiri teman-teman saya. Nah, kalau besok ke kanan sana mau dibuat jalur baru, saya ke kiri ini nanti turun melalui Sorogedug ya. Sekalian saja teman-teman, kita akan meliput atau mengekspos di area sini ya. Di area sini biar tahu jalur alternatif untuk menuju ke Sleman atau jalur Prambanan Piungan ya. Sementara saya sering melewati jalur ini karena di Patok masih dilakukan buka tutup dikarenakan ada longsoran dan masih dilakukan perbaikan. Mudah-mudahan jalur alternatif ini sudah diketahui teman-teman sekalian yang biasa melaju dengan menggunakan motor maupun mobil, mungkin bisa alternatif juga ya. Beberapa kali saya juga melihat kendaraan roda 4 yang melewati di jalur ini ya teman-teman. Sebenarnya di jalur ini juga aman ya teman-teman, tidak terlalu ekstrim juga, cuman memang harus hati-hati ya yang jalur
antara Gayam Harjo nanti sampai di mana namanya, di Sorogeduk nanti ketemu dengan perempatan dekat pasar Potrojayan ya. Nah di sini yang lebih dekat di sini itu dengan objek wisata Oblik Sil ya teman. Jadi dulu terkenal dengan apa namanya, Bukit Klumprit ya kalau nggak salah Bukit Klumprit, sekarang berubah nama menjadi Oblik Sil ya, lebih tidak berlubang yang banyak, tidak terdapat lubang-lubang yang begitu banyak ya. Dan memang kalau jalur ini merupakan jalur wisata yang memang harus diperhatikan juga ya teman-teman, sehingga wisatawan yang datang itu tidak malas ya, kita juga jadi nyaman gitu untuk berkunjung di area ini. Cuman memang kontur di area, nah itu di yang kanan itu Oblik Sil. Memang konturnya itu di perbukitan ya, jadi di perbukitan, sehingga di kanan kiri kita bisa melihat bukit, bisa melihat lembah ya, atau jurang ya. Namun juga banyak pemukiman penduduk ya, ada penduduk yang ada di sini teman-teman. Nah kita lanjutkan teman-teman, tadi sekilas membahas aplikasi. Nah nanti kita akan menampilkan ya teman-teman, jadi akan menampilkan informasi dari kondisi ini, baik itu kecepatan kendaraan ya, kemudian juga ketinggian setiap jalan yang saya lalui. Kemudian kita juga akan tampilkan peta atau rute ya, rute live, dimana nanti di titik mana saya berada akan terlihat juga. Kemudian mungkin nanti saya tampilkan juga jarak ya, jarak, kemudian kita tampilkan juga untuk apa, sudut atau belokan ya, apa ya, sudut koordinat ya, bukan koordinat ya, arah mata angin ya. Jadi kita mengarah kemana ya, di informasi videonya nanti. Jadi mohon maaf nanti untuk kali ini, yang di video saya kali ini memang banyak membahas tentang kondisi secara grafik dan angka, yang membahas kondisi dari jalur yang saya lewati. Ini saya sampaikan pada teman-teman sekalian itu untuk memberitahukan kepada teman-teman sekalian bagaimana kondisi tanjakan, turunan ya, kelokan yang ada di jalur alternatif ini ya teman-teman. Nah ini sudah mulai turun. Nah di sini keturunan nih. Nanti kita lihat pas di sini itu berapa ini perbedaannya dari bukit yang di belakang saya ini sampai turun ke bawah ini. Ini pertama kali naik kalau dari arah Sleman ya. Nah ini ada yang bersepeda naik ini. Biasa kalau bersepeda menggunakan juga untuk melihat rute. Jadi kalau sekiranya saya melalui jalur gitu, kemudian saya juga menampilkan elevasi gitu ya, mungkin nanti kalau ada teman-teman pesepeda yang tertarik akan juga melihat, oh di lokasi ini ternyata kemiringannya sekian. Nah bisa untuk trek ya, itu kalau yang sepeda. Nah di sini sudah mulai datar teman-teman ya, sudah mulai datar. Kita tinggal mengikuti jalur ini, nanti kita akan ketemu dengan perempatan. Nanti kita ambil ke arah kanan, mengarah ke mana, Sorogeduk ya. Jadi kita nanti kita akan melewati Sorogeduk, kemudian melewati pasar Potrojayan teman-teman.
Kalau di bawah ini sudah datar ya, tidak ada sesuatu yang ekstrim ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini biasa digunakan untuk standby apa namanya, yang jeep yang akan ke wisata di atas ya, termasuk mungkin tebing Breksi, juga Oblique Hill ya, atau wisata perjalanan dengan menggunakan jeep di sini ya. Ada juga ya. Ini SMP Negeri 2 ya. Baiklah teman-teman, mungkin sedikit informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk melihat kondisi alam secara teknis melalui data GPS yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Saya tutup dulu dan tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.